Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan atas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita di atas dunia, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan buat arwah junjungan ala, yaitu pemimpin umat, pemersatu bangsa dan pembawa panji-panji kemenangan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meninggalkan dua pedoman hidup bagi umatnya, yang jika kita berpegang teguh kepada keduanya maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat, yaitu Al-Quran dan hadis. Baiklah, saya Qadri Hayatul Muhammad, NIM 41211067, pada saat sekarang ini akan menjelaskan materi saya mengenai asbabun nuzul. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Asbab ini merupakan, bisa kita artikan sebagai sebab, karena, lantaran. Sedangkan nuzul bisa kita artikan dengan artinya diturunkan. Jadi asbabun nuzul merupakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya sesuatu atau terjadinya sesuatu. Tetapi bukan semua sebab yang melatar belakangi tersebut disebut dengan istilah asbabun nuzul. Karena istilah asbabun nuzul ini hanya dikaitkan atau hanya dihubungkan dengan sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Sedangkan menurut istilah syara, asbabun nuzul ialah sebab-sebab yang mengikuti atau mengiringi turunnya ayat Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana terdapat di dalamnya suatu peristiwa atau dalam suatu peristiwa yang mana peristiwa tersebut membutuhkan penjelasan atau timbulnya suatu pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Dengan demikian, lantaran asbabun nuzul tersebut, terciptalah hukum yang menjelaskan mengenai peristiwa atau pertanyaan tersebut, yang dapat menjelaskan peristiwa dan menjawab pertanyaan tersebut. Dan sedangkan menurut Subhahis Saleh, asbabun nuzul ini ialah sebab-sebab terjadinya turunnya satu ayat atau beberapa ayat yang mana terdapat di dalamnya suatu peristiwa itu. Dari beberapa pengertian yang saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan ada beberapa unsur yang terdapat di dalamnya. Yang pertama yaitu mengenai adanya suatu peristiwa atau pertanyaan yang turun sebelum adanya ayat atau sebelum turunnya ayat. Yang kedua, adanya suatu peristiwa yang akan ditindaklanjuti. Yang ketiga, adanya suatu objek yang akan dituju. Yang keempat yaitu adanya hubungan erat antara peristiwa dengan materi Al-Quran yang akan diturunkan. Yang kelima yaitu terjadinya pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam asbabun nuzul. Macam-macam asbabun nuzul terbagi menjadi dua. Kita lihat dari dua segi. Yang pertama dari segi latar belakang. Dari segi latar belakang ini yaitu yang pertama, terjadinya suatu peristiwa, lalu turunlah ayat yang menjelaskan tentang peristiwa tersebut. Yang kedua, adanya seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian turunlah ayat atau wahyu yang diturunkan dari Allah kepada Rasulullah untuk menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan tadi. Dan yang kedua, kita lihat dari segi jumlah sebab dan turunnya ayat.
Dari hal ini terbagi pula menjadi dua, yaitu yang pertama penyebabnya banyak, ayatnya satu. Ini disebut dengan ta'adud. Ini disebut dengan istilah ta'adud. Ta'adud asbab wa nazil wahid. Dengan contoh surah Al-Quran, surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Dan yang kedua yaitu ayatnya banyak, penyebabnya satu. Ini disebut dengan istilah ta'adud an-nazil asbab wahid. Jadi contohnya di sini kita ambil dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 10, 15 dan 16. Selanjutnya kita akan menjelaskan atau menyampaikan apa manfaat-manfaat setelah kita mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama, membawa pengetahuan, mengetahui kenapa adanya rahasia dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agamanya melalui Al-Quran. Dan yang kedua yaitu memudahkan kita untuk memahami ayat Al-Quran dan juga menghindarkan kita dari kesulitan. Yang ketiga yaitu kita dapat menolak dugaan adanya nas atau batasan. Yang keempat yaitu kita dapat mengkhususkan hukum, yang mana menurut ulama bahwasanya apa yang kita perhatikan yaitu mengenai kekhususan sebab, bukan ke dalam kerumunan lafal. Yang kelima yaitu kita dapat mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran tersebut bukan dari kandungan hukum yang terdapat dalam ayat Al-Quran tersebut. Dan yang terakhir yaitu kita dapat dengan mudah menghafal ayat Al-Quran dan juga dapat menguatkan wahyu dapat menguatkan wahyu yang ada bagi orang-orang yang mendengarkannya jika mereka mengetahui sebab turunnya ayat. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita mengetahui asbabun nuzul tersebut. Yang pertama, asbabun nuzul tersebut itu merupakan redaksi yang sharih, yang jelas ungkapannya dan juga tidak mungkin terdapat makna yang lain. Dan yang kedua yaitu asbabun nuzul tersebut tidak dapat diungkapkan dengan lafaz sababu, tetapi adanya datang lafaz fatakibiyah yang bermakna maka atau kemudian, bermakna maka atau kemudian, yang mana hal tersebut menjelaskan mungkin adanya suatu peristiwa lalu turunnya ayat. Dan yang ketiga yaitu asbabun nuzul tersebut pasti secara konteks, seperti adanya seseorang yang bertanya kepada Rasulullah lalu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan tadi. Dan yang keempat yaitu asbabun nuzul tersebut tidak dapat diungkapkan dengan sebab yang tegas. Mungkin saja ungkapan tersebut menjelaskan mengenai sebab diturunkannya ayat, atau mungkin saja menjelaskan mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga minta maaf atas segala kekurangan dan kehilafan saya, karena saya hanyalah manusia yang bersifat salah, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.